balik aku pipis terus. Belum lagi kalau kebalik harusnya pagi dari mana nggak bisa sare, bangun-bangun geser pipis, ternyata obatnya yang harusnya pagi sama malam kita kebalik memasukkan ke plastiknya. Jadi meskipun sudah diplastiki, dicek lagi namanya sama dengan kemasan ini. Beberapa obat harus digunakan dengan aturan tertentu, misalnya sebelum makan, sudah makan, nanti kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita meminta ibu-ibu tidak duduk tapi sementara berdiri dulu. Ya. 1, 2, 3 dan Bapak Ibu sekalian berdiri. Langsung tugasnya adalah bersalaman dengan sekelilingnya. 1 deret. Salaman dulu. Senyum dulu. Ya, senyum dulu. Bapak-bapak juga minta, ayo monggo bapak-bapak. Berdiri dulu, salaman dengan tetangganya dulu. Ini ibadah. Ya. Anak piro, putune piro, sakit nanti tapi. Selamat baik sekali Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti ini gayanya seperti ini supaya tadi yang sarapan belum sarapan merasa lupa kalau saya tidak sarapan. Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah saya cukup, sekarang cukup. Lenggak lagi, kalau rada buyar enggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, sekarang acaranya adalah nanti Pak Debyo mau bicara dalam informasinya Pak Debyo yang akan bicara. Tapi ini Pak Debyo itu kan profesor, butuh akal gitu. Dia akal, nah kalau bisa sukses tapi kita aman-aman saja. Jadi nanti yang bertugas bukan Pak Debyo tapi timnya di sini. Nanti ini ya ini pengenalan dulu, mungkin 1-2 menit ya. Ini kita ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian itu adalah jamaah pengajian PDAI. Kalau bisa kita tidak boleh pindah dari sini. Bapak Ibu sekalian, ini cikal bakalnya almarhum Bapak Sunardi Sauri mengadakan pengajian PDAI di alun-alun utara. Minta doanya Bapak Ibu sekalian untuk berdoa supaya kita tetap di PDAI ini, di alun-alun utara ini. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kami berlindung dan mengadakan pengajian di Sasana Woro ya, Sasana Woro. Semoga tidak dipindahkan kemana saja. Amin. Doa kita terkabul. Bapak Ibu sekalian, ini yang akan bicara pada hari ini, karena kita itu RSI, Rumah Sakit Islam Yogyakarta itu putranya almarhum Pak Nardi, yang inisiatornya lah almarhum Bapak Sunardi Sauri dan tim. Mestinya hari ini kita juga bersyukur bahwasanya jamaahnya tetap jalan, tetapi ada sedikit kurang semangat. Harus ada semangat. Pengajian PDAI tambah semangat. Ya. Bapak Ibu setuju? Bapak diam aja soalnya. Setuju Bapak? Jadi pengajian PDAI harus tambah semangat. Jangan melempem. Kalau melempem nanti akan ada gusuran. Wah, repotnya itu. Kita jangan digusur. Maaf, jangan keras-keras. Bapak Ibu sekalian, hari ini nanti yang akan maringi pengajian atau tentang obat dulu. Obat itu karena umurnya kita sudah agak lebih. Alhamdulillah, saya sendiri alhamdulillah ini di Gajah Mada sudah pensiun, pindah di UMY. Sekarang ternyata saya hitung umurnya sudah 78. Alhamdulillah. Tapi kalau bisa ngomongnya ya semangat, jangan melempem gitu. Ya, ini sekarang yang akan bicara nanti dengan hormat kita nanti yaitu Ibu apoteker ya. Obat itu kalau kita makin tua
itu obat itu langsung numpuk di tubuh kita, akumulasi. Kalau numpuk, itu obat itu racun. Racun itu adalah makin hari yang tadinya minum obat bodrek, lama-lama yang kena ginjalnya. Jangan sampai kena yang itu. Oh iya, ini waroator ya, ini kan nggak bisa. Gitu. Jadi kalau kena yang obat itu mengobati yang sakit, bukan mengobati yang tidak sakit. Ginjal itu bahaya. Jadi kalau kelebihan organisme akan jadi masalah. Ini nanti pakarnya lah Ibu Daniel L. Fitri, SSI Mars. Ini saudaraku, kami tidak usah panjang-panjang, lebih efisien. Nyun sewu Pak Jawanda, nanti ini sudah di tim. Kami akan menyerahkan penuh pada Ibu Daniel L. Fitri, SSI dari Rumah Sakit Islam Yogyakarta. Oh iya, ini Ibu Fitri nanti sudah siap untuk pemeriksaannya? Pemeriksaan nanti bisa sambil jalan. Dari mobil juga ada? Ini disiapkan apa? Pemeriksaan nanti ada cek gula, kolesterol, asam garam. Ya. Ini nanti biar diterangkan, saya tidak lalu. Ya. Nanti akan ada pemeriksaan. Mengapa perlu pemeriksaan, Ibu Bapak sekalian? Kalau kita terlambat, itu masalahnya lebih parah. Saya terlambat makan aja, langsung opname di RSI kemarin. Karena di bandara itu langsung. Nah, ini jangan sampai terlambat makan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini nanti ini cerita sedikit tentang RSI. RSI itu Rumah Sakit Islam Yogyakarta di Jalan Solo, itu dekat rumah saya di sana. Itu saya pernah ngerasain nyamannya. Tidur di sana 3 hari. Langsung saya bawa pulang sekarang, tidak mau saya. Kepenaan karena di VVIP, tidak, maaf ya, ini karena BPJS nanti dibiayai oleh BPJS. Amin, alhamdulillah. Kalau sudah siap, ya, saya kira itu yang penting. Itu tidak usah panjang-panjang, akan serahkan penuh pada Ibu kita, Bu Fitri, Bu Daniel. Ya, monggo, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shalli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, Pak Juanda, Bu Pamela, dan Bapak Ibu dari PDHI ya, Jamaah Persaudaraan Haji Indonesia. Kami ini anak-anaknya Pak Nardi, jadi sangat terpatri bagaimana beliau berprinsip tertulung. Baik, kalau kerja di rumah sakit itu prinsipnya tertulung, harus niat utamanya adalah tertulung karena Allah. Alhamdulillah, nilai-nilai yang beliau ajarkan insya Allah masih mengalir. Kalau kami males rapat, males kerja, ingat dulu Pak Nardi sakit-sakit rawuh. Izin nanti kalau sakit kok nggak datang rapat. Beliau tidak pernah ada alasan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Jadi kami yang muda jadi malu. Insya Allah amal jariah beliau sangat banyak sekali ya, dan semangat beliau betul-betul mengalir menjadi teladan bagi kami semuanya. Sambil menunggu materi, alhamdulillah RSI PDHI dari dulu yang masih kecil, dengan saya masuk tahun 2011 itu karyawannya masih kurang dari 100 dengan pasien yang sangat sedikit. Alhamdulillah kami bertumbuh dengan dulu arahan dari Pak Nabi untuk selalu tidak ragu-ragu menolong orang sakit. Alhamdulillah kami sekarang melayani sekitar 15.000 pasien per bulan untuk rawat jalan dan sekitar 1.100 pasien rawat inap. Kami habis punya bangsa baru juga, ada tambahan 58 kamar di lantai 2. Jadi kalau di sana pakai BPJS pokoknya dijamin nggak bayar, tidak ada perbedaan perlakuan. Obat kalau misal obat diabetes dapat 4 pen, 5 pen, obat asma 200.000 total berapa itu semuanya kami tidak boleh menarik sama sekali.
Kemarin ada pasien ICU sampai hampir sebulan karena tidak dapat tempat kunjungan, habisnya juga lumayan banyak. Dan kami lillahi ta'ala, insya Allah Allah membalas dengan yang lebih baik. Jadi pasien kalau sudah BPJS betul-betul harus tidak dibedakan dan tetap ditolong, dan itu nggak boleh dibayar. Jadi kami harus mengoptimalkan pelayanan, pintar-pintar mengatur agar semuanya berjalan baik, pasien sehat, selamat, aman, bahagia. Insya Allah untuk kami adalah karena Allah kami janjikan yang terbaik untuk kesembuhan Anda. Jadi setiap langkah kita sejak berangkat dari rumah, sejak bekerja selalu diingatkan oleh Pak Nabi bahwa itu karena Allah. Kita menolong harus karena Allah, tidak hal yang lain. Jadi semua upayanya dalam kerja, insya Allah kami dididik untuk bahwa semua dilakukan untuk menolong sesama karena Allah. Kami janjikan yang terbaik untuk kesembuhan. Jadi kita menganggap pasien itu seperti ibu kita, baru kita, saudara kita. Insya Allah kita dididik oleh Pak Nabi seperti itu. Tidak berpanjang lebar. Tadi mohon maaf menunggu nyambungnya agak lama. Kita membahas tentang penggunaan obat yang baik dan aman pada lansia. Kenapa lansia ini kita bahas khusus? Karena memang kondisi lansia pasti berbeda dengan kondisi saat kita masih muda. Mungkin seperti ini. Nanti materinya lansia dan tantangan penggunaan obat. Terus kita harus juga mengenal obat biar lebih tahu, karena hampir semuanya pasti sepertinya kami unjuk obat buatan ini. Banyak yang minum obat, nanti kita belajar bersama-sama. Dapat obat dari mana, bagaimana penggunaan obat yang baik, hal yang harus diperhatikan, bagaimana nyimpennya, serta pembuangan obatnya seperti apa. Pada penyelesaian usia lanjut, ada perubahan anatomi dan fisiologi. Yang pertama, penurunan fungsi hati dan ginjal. Jadi organ-organ penting. Oke. Jadi organ-organ penting berperan penting dalam pengeluaran obat. Hati, ginjal itu ketika kita minum obat, hati kita bekerja lebih keras karena dia harus memetabolisme obat. Ginjalnya juga bekerja lebih keras. Sementara pada kondisi lansia, kedua fungsi itu, hati dan ginjal sudah sedikit menurun. Jadi bisa memperlambat proses metabolisme, proses metabolisme maupun proses pembuangannya. Jadi bisa jadi yang kita minum tidak terolah dengan baik maupun tidak terserap dengan baik. Kalau misalnya dosisnya berlebihan, masih pusing mau minumnya 3 sekalian biar kita tidur. Nah itu kita enak tidur, tapi di dalam yang nggak terlihat ada yang terbebani. Jadi kayak biasanya ngubah-ngubahnya 1 ember jadi 3 ember. Sementara yang ngubah-ngubah itu ginjalnya sudah lelah, sudah tidak segar yang mungkin masih lebih muda. Yang kedua ada perubahan komposisi tubuh, di mana ada penurunan massa otot dan peningkatan lemak. Jadi otot kita mungkin sudah lebih turun massanya, lebih kalau lemah ya enggak, tapi lebih tidak sekuat yang muda. Sementara lemaknya bertambah. Nah, kadang ada obat tertentu yang larut dalam lemak, jadi malah bisa menambah beban bagi tubuh. Yang ketiga, perubahan sistem pencernaan. Jadi perubahan keasaman lambung, terus lambung kita sudah lebih lambat. Jadi penyerapan obatnya juga pasti berbeda dengan yang masih muda. Tantangannya pripun kalau pada lansia obatnya tuh berkresek-kresek, jadi ada yang 5 macam, 3 macam. Ibu saya tuh 1 toples ada obat dari sini itu banyak. Apalagi kalau yang mungkin yang sewu ada yang hipertensi sama DM, dilalah rambutnya sering mual, BAB-nya nggak lancar. Jadi kan obat yang harus diminum banyak. Terus kita sampai kadang ya wis males lah minum obat terus, satu ginjalnya kenapa-napa, obat gulanya jadi nggak diminum.
lampu daan lalu katanya bikin berbahaya. Nah, kalau obat yang banyak itu nanti kita prioritaskan. Kalau yang wajib harus diminum. Ketika jenengan botol untuk obat bunda, maka akan terjadi masalah karena menjadi tidak seimbang kadar gulanya, menimbulkan komplikasi yang lain. Nanti gulanya tidak terkontrol, salurnya tidak mudah kering, tensi juga tidak terjaga dan lain-lain. Jadi memang kalau obat yang rutin, ampur-ampur itu untuk menjaga, memperpanjang usia, bukan memperpanjang ya kan usia sudah rendah, tapi itu ikhtiar kita untuk menjaga fungsi tubuh. Ibaratnya kita berjalan sudah agak ke sana, obat itu semacam tongkatnya, semacam alat bantu fungsi-fungsi kayak gula membantu mengendalikan kadar gulanya. Dengan catatan harus sesuai dosis, sesuai anjuran dari dokter dan apoteker. Ada efek samping yang merugikan karena kadang ketika ada obat tertentu yang nggak cocok sama ginjal, nggak cocok sama hati. Jadi kita lagi sakit, luka misalnya atau batuk, minum obat yang biar nggak radang, tapi itu efek sampingnya malah meningkatkan kadar gula. Jadi kita harus tahu itu. Nanti ketika kok pas saya flu atau radang dikasih dokter obat radang, dengan botol ngendiko kalau ada gula, ada obat tertentu yang malah menaikkan. Jadi kalau ada obat rutin yang diminum, kita sakit yang lain, misalnya sedang diare, sedang pusing, atau sedang flu atau yang lainnya, matur agar dokter bisa memilihkan obat yang tidak mempengaruhi hal yang lain. Jadi maunya mau sembuh dari flu-nya, radangnya, tapi malah gulanya melonjak tanpa kita ketahui. Itu harus matur dan artinya tiap minum obat tidak boleh sembarangan. Apalagi obatnya anaknya atau tetangganya, ibu saya cocok pakai ini mau buat dianjurkan, itu saling memberi baik. Tapi kalau memberi obat sangat tidak dianjurkan karena kondisinya benten gitu. Terus berikutnya ada ketidaksesuaian pengobatan, misalnya kita mungkin tadi kita sakit tapi maturnya mungkin ke dokter tidak lengkap, atau kita beli obat sendiri karena tadi dikasih temennya, atau kita ketemu dewe di sana, itu bisa jadi tidak cocok dengan yang dibutuhkan. Jadi intinya tetap harus hati-hati. Ada banyak sekali obat, mungkin ribuan obat, tapi kita belajar sedikit ada apa aja sih golongan obatnya, karena kalau kita nggak tahu nanti kita kalau tahu kita akan lebih hati-hati, lebih waspada dan tidak sembarang minum obat. Dari namanya, dari bentuk sediaan, cara penggunaan, penandaan, sama efek farmakologi atau efek obatnya. Dari namanya mungkin ibu ada yang obat paten, obat generik, obat generik berhubung. Obat paten itu yang dia pertama buat, pertama meneliti, pertama menemukan yang punya patennya. Kalau generik dia ditetapkan untuk, jadi kandungannya sama, tapi dia yang produk generiknya. Jadi misalnya satu kadang harganya jauh, misalnya merek A untuk antibiotik bisa 30.000, yang generik bisa cuma 1.000. Itu memang terjadi karena obat paten dia karena sebagai penemunya, dia yang meneliti, dia lebih banyak, dia juga perlu mempromokan ibaratnya. Dan tapi kalau generik itu yang sudah dilihat aktifnya sama tapi nggak pakai merek. Kalau kayak terigu yang plastikan, yang satunya mereknya Setika, bukan Sari, yang satu pakai merek, yang satu nggak pakai merek. Tapi insya Allah itu juga sudah diproduksi dengan PPOB, cara produksi obat yang baik. Jadi jangan khawatir, secara isi dan yang aktif itu sama. Cuma kadang ada yang mantep, saya mantepnya pakai yang paten itu. Tapi insya Allah sekarang di era sekarang obat-obat generik sudah banyak yang cocok dan insya Allah tidak masalah. Kecuali kalau ada keluhan bisa disampaikan. Tapi secara prinsip isinya sama dan dia juga sudah mempunyai izin edar, diproduksi oleh industri farmasi yang besar juga, dengan nama mematuhi cara produksi obat yang baik. Terus satunya ada obat generik bermerek, jadi ada generik tapi ada mereknya. Dia tidak begitu mahal, isinya generik tapi bermerek. Yang kedua, ibu pernah menggunakan obat dalam, obat luar.
Nah itu nggak boleh kebalik ya, mana yang di dalam, mana yang di luar. Kadang zaman dulu memang ada obat tertentu yang tablet tapi ditaburkan, ada seperti itu, tapi tidak banyak. Jadi obat dalam yang digunakan melalui mulut, obat luar itu yang digunakan tidak melalui saluran cerna, ada yang oles dan sebagainya, misalnya salep. Yang kedua, berdasar bentuk sediaan, ada yang padat, ada yang cair. Pada tablet, kapsul, serbuk, supositoria itu obat yang dimasukkan melalui anus. Biasanya kalau pasien yang sudah sembuh di ICU, boten sakit menelan itu terus demam tinggi, diinfus dilalah ada kendala, akhirnya ada yang melalui anus. Jadi dalam anus itu ada banyak pembuluh darah yang membuat dia mudah menyerap obat. Bentuknya udah kayak peluru nih kok. Memang dirancang untuk dimasukkan oleh tubuh. Jadi memang obat segala cara yang penting masuk ke pasien. Karena ada pasien yang memang kondisinya tidak bisa menelan dan sebagainya. Makanya menelan itu harus kita syukur ya. Ternyata pada kondisi tertentu menelan aja juga susah. Selanjutnya berdasarkan bentuknya tadi ada yang setengah padat, misalnya salep, krim, jelly. Sama ada yang bentuknya gas. Wonten sing pernah memakai kayak untuk asma yang diserot dan sebagainya, itu inhalasi aerosol yang ada obat yang untuk mengatasi masalah paru memang harus diserot dihisap sehari 2 kali selama sebulan. Itu sebaiknya dilakukan karena isinya ada zat yang untuk mengatasi penyempitan atau radang di parunya tapi secara bertahap. Ada juga yang hanya dihisap saat tertentu. Jadi berdasarkan isinya nanti ikut perhatikan betul bagaimana dari rumah sakit atau dokter menyarankan, tidak boleh kebalik. Misalnya yang harusnya tiap hari malah sewaktu-waktu, yang harusnya sewaktu-waktu malah tiap hari. Karena obat ini ada yang efeknya membuat berdebar. Nanti pas efek samping kita bahas ya. Nah, menikah Utawi yang sering ditemukan di warung, kita melihat tanda obat ada yang hijau, ada yang biru. Yang paling aman ya boleh dibeli tanpa resep itu yang bunderannya hijau. Jadi dia obat bebas. Pada kemasannya ada tanda hijau dengan lingkaran hitam. Itu boleh dibeli tapi tetap harus hati-hati. Misalnya meskipun penurun panas, misalnya paracetamol, dia labelnya hijau. Tapi kalau kita terlalu sering mengkonsumsi, dia juga hepatotoksin atau bisa membahayakan hati. Jadi kalau obat yang jika pusing, jika apa itu sebaiknya jika perlu mawon, tidak terus-menerus kecuali dalam pengawasan dokter. Terus yang biru ini bebas terbatas, dia masih dapat dibeli tanpa resep dokter, tapi harus memperhatikan betul-betul aturan pakainya. Selanjutnya obat keras. Nah, kalau ada tanda kaki ini artinya harus dengan resep dokter. Nanti Ibu perhatikan karena kan kita ke rumah sakit, habis itu males lagi periksa, terus beli sendiri, nitip anaknya, tapi kalau ada tanda kaki ini sebaiknya tetap konsultasi karena bisa jadi memang kita sudah nggak perlu lagi, nggak ada yang bukan berarti kalau habis kita harus minum lagi. Mungkin dokter memang menargetkan ada terapi asam lambung misalnya, dia cukup 14 hari atau 21 hari dengan harapan secara normal fungsi lambung akan kembali normal. Tapi ada pasien yang merasa mungkin agak ini obatnya lah iso, kadang itu sugesti, kita sudah mungkin lah iso, padahal sebenarnya dokter sudah menentukan 14 atau 21 hari atau mungkin sebulan, tapi ketika nggak dianjurkan lanjut, ya kita jangan mencari sendiri, sebaiknya konsul dok, mungkin perlu tambah atau boten atau stop, karena ada obat yang memang hanya boleh dikonsumsi di waktu pendek. Misalnya pada anak ada obat yang kalau konsumsi satu bikin dia nggak tinggi-tinggi, jadi kalian batuk jadi dikasih itu besok itu lagi, padahal itu hanya boleh maksimal seminggu dengan dosis terbatas. Sudah kita minum aja, jangan ini sampai boleh pilih itu riskan. Efeknya nggak ketahuan karena nggak langsung muntah atau apa, cuma dia mempengaruhi pertumbuhan tulang. Jadi sangat penting kalau ada tanda K ini harus betul-betul
konsul ke dokter. Atau nek bagi yang sepuh-sepuh kadang ada obat nyeri, aku cisplem nek pakai ini, aku beli tapi nggak tahu nama obatnya, terus lama-lama lambungnya yang parah, ginjalnya yang kena, betul-betul harus diperhatikan. Kalau ada tanda K berarti harus memakai resep dokter. Nah ini ada lagi, memang dalam kondisi tertentu ada psikotropik atau narkotik ketika itu diperlukan, tapi betul-betul harus dengan kondisi resep dokter. Misalnya ada gangguan kecemasan, pasien jiwa dan lain-lain. Kalau kita insya Allah zikir dan sholat malam dan obatnya gitu. Semoga tidak perlu obat seperti ini. Karena ini kayak semacam nyandu ya. Jadi kalau sering cemas, nanti lama-lama emas terus harus minum obat anti cemas dan lain-lain itu harus betul-betul pengawasan. Apalagi harus dapat dokter beli sendiri, takutnya nanti dosis pemakaiannya tidak tepat. Nah, berdasarkan efek farmakologinya ada istilah mungkin untuk pengenalan saja, ada analgesik, anestetik, antasida. Kalau antasida ini sudah akrab ya. Analgesik itu anti nyeri. Contohnya anti nyeri banyak pilihan. Misalnya ada paracetamol, Ponstan, Antalgin. Nah, biasanya kita suka nggak sabar, langsung Antalgin sing keseplang. Padahal itu ibaratnya kita mumet sedikit, seperti ada nyamuk di tangan, tapi kita nurutnya pakai palu. Jadi nyamuknya mati, tangannya remuk. Jadi sebaiknya pilih yang aman dulu. Paracetamol cenderung masih aman, asal dalam tidak terus menerus. Jadi misal kucing itu kalau tidak punya gangguan hati yang sudah ditemukan bisa dihimbau, itu lebih aman daripada Antalgin. Jadi tingkatnya paracetamol, Ponstan, baru Antalgin itu kalau sudah pokok banget. Cuma karena pada kenal, jadi cenderung sok membeli. Ibu saya juga kok membeli, tapi cuma paling enak. Nah, cuma kan efeknya memang nggak langsung terlihat, cuma kan di dalamnya dia mempengaruhi pembentukan darah, lambung, dan lain-lain. Jadi kayak tadi kita nemplek nyamuk tapi pakai palu, nyamuknya mati, tangannya ikut ya mati, sakit kan terus. Kalau antasida juga kayak misal sering keluhan asam lambung juga tetap harus memperhatikan aturan pakai. Ada beberapa obat yang memang hijau, jadi kalau tertentu saja misalnya kalau sudah lebih lanjut sebaiknya dengan pengawasan dokter. Nah, biar aman, bagaimana kita mendapatkan obat? Saat ini kan banyak sekali online, kita mungkin titip anaknya, nak boleh iki gitu, terus anaknya beli online, cuma tidak memperhatikan apakah itu resmi atau bukan. Resikonya, kalau kita tidak mendapatkan obat di tempat resmi, resikonya kita bisa mendapatkan obat palsu. Jadi kalau mendapatkan obat asli dan berkualitas, pastikan dapatnya di apotek, di farmasi rumah sakit, atau di apotek klinik atau puskesmas. Kalau misalnya di apotek yang nggak pakai resep dokter, pastikan itu memang obat yang hijau atau biru dan kita paham aturan pakainya. Tapi untuk kehati-hatian, intinya kita tidak mudah minum obat tanpa pengawasan, karena fungsi-fungsi tubuhnya saya sampaikan sudah berbeda. Jadi tidak mudah tertur, apalagi mendapat obat dari teman. Aku cocok nih pegel-pegel, ini nanti kalau apa bisa angler. Kadang kita kondisinya ini sekolah dokter kok, tapi kan dokternya memeriksa ibu A, bukan ibu B. Nah, karena hubungan baik kadang kita sok menolong memberi, tapi kalau obat, apalagi obat-obat resep sebaiknya dihindari karena kondisi pasien berbeda-beda. Dokter memeriksa pasien tersebut dengan kondisi tersebut meresepkan dia cocok. Terus temannya ada keluhan sama, tapi kita nggak tahu dia ada kontraindikasi atau ada bantalan apa terhadap obat itu. Jadi tetap hati-hati. Berikutnya yang harus diperhatikan bahwa obat itu ada izin edarnya. Jadi kita harus betul-betul tidak sembarangan dalam membeli obat. Ada obat yang tadinya beredar tapi ditarik karena ada efek samping yang membahayakan. Tapi kadang sekarang angel ya dibolehi, itu kita nyari sampai dapat entah di order atau apa. Ketika angel dibolehi bisa jadi ditarik, itu nggak usah dicari demi keamanan kita.
kecuali memang itu seringnya yang akan dibeli memang ditarik izin edarnya. Jadi konsul ke dokter agar diganti obat yang lain. Nah, bagaimana menggunakan obat dengan benar? Digunakan sesuai aturan yang tertera pada kemasan atau etiket. Menawi mendapat obat dari rumah sakit atau dokter kan ada etiketnya. Terus misal kita dapat 5 macam obat kan ini ada nama dan kandungannya. Kadang yang rawan itu kita dapat 3 macam obat, di etiketnya sudah ada nama obatnya. Di obatnya ada nama, cuma kita lebok itu kebalik. Jadi kadang kan mungkin pas nggak pakai kacamata atau ini, jadi yang harusnya 1 kali sehari malam dimasukkan ke yang 3 kali. Jadi kan itu rawan, dari rumah sakit sudah menandai, pas di rumah kita tidak dibaca nama obatnya, jadi salah masuk antara yang 3 kali atau sekali. Ini harus diperhatikan, dibaca betul nama dan kandungannya. Apakah yang di etiket sama etiketnya yang tempelan dari rumah sakit itu sama dalamnya botol kebalik-balik, karena kalau kebalik sekali yang harusnya misalnya diminum malam anti alergi dia menyebabkan ngantuk, tapi dia diminum 3 kali. Nanti si mbak kok sare terus mau ternyata obatnya yang harusnya sekali menjadi 3 kali. Jadi harus melihat nama obatnya itu penting. Jangan hanya 2 kalinya, 1 kalinya, karena di kemasan sudah dituliskan nama obatnya. Misalnya pendapat dari klinik atau puskesmas yang nggak ada namanya, kita dituliskan nama obatnya biar nanti nggak keliru. Karena kadang ada yang cuma 201, 301, tapi kalau di rumah sakit insya Allah sudah sangat lengkap, termasuk ada tanggal expirednya. Nah kadang kita sakit 3 bulan kemudian dapat obat kapsul, pas itu sakitnya apa, terus pas itu contoh kita minum lagi. Padahal kalau kapsul atau yang racikan itu 3 bulan sampai 6 bulan tergantung isi obatnya. Tapi kalau obat yang kemasan, insya Allah idenya sesuai dengan yang tertera. Kalau obat sirup yang diencerkan itu cuma 7 hari atau 14 hari. Kecuali sirup yang tidak diencerkan itu bisa 1 bulan. Tapi kita harus betul-betul yang tertulis idenya kapan. Okay. Terus khasiatnya apa? Itu juga untuk mencegah salah. Oh ini obat gula, ini obat pusing, obat jadi kan biasanya dituliskan itu juga ampul kebalik, memasukkan kembali ketika mencoba di rumah. Dosisnya biasanya 1 kali, ada yang 1 kali setengah tablet. Yang menunjuk furosemid, presol, yang hipertensi kan ada yang diminum pagi. Pagi itu kenapa? Karena furosemid itu membuat kita banyak pipis. Nah biasanya dosisnya ada yang cuma 20 ml, ditulisnya 1 kali setengah. Karena kita kurang jelas, pokoknya obatnya sekali sehari, jadi diminum pagi 1. Nah itu dosisnya lebih baik. Aku pipis terus. Belum lagi kalau kebalik, harusnya pagi jadi malam, nggak bisa sare, bangun-bangun geser pipis. Ternyata obatnya yang harusnya pagi sama malam kita kebalik memasukkan ke plastiknya. Jadi meskipun sudah diplastiki, dicek lagi namanya sama dengan kemasannya gitu. Beberapa obat harus digunakan dengan aturan tertentu, misalnya sebelum makan, sudah makan, nanti kita jelaskan. Untuk tetes mata, ini yang mungkin beberapa kali kita lewat atau saraf mata, boten cuci tangan. Jadi kalau mau pakai obat tetes mata atau saraf mata, jangan lupa untuk cuci tangan dulu dengan air atau sabun. Pastikan kondisinya ujung botol juga tidak rusak. Tetes mata setelah digunakan itu stabilnya 28 hari. Jadi jangan sampai berbulan-bulan diteteskan lagi, tentunya sudah tidak saing. Tapi kalau yang bentuknya kecil-kecil, enten obat tetes mata yang kecil-kecil ini terus, dan itu cuma 3 hari. Jadi kalau meskipun masih ada sisa, kalau lebih dari 3 hari, sebaiknya dibuang. Dan ada yang harus disimpan di kulkas, ada yang simpan biasa. Kalau di kulkas berarti suhunya 2-8, bukan di freezer. Terus untuk tablet atau kapsul, misalnya biasa unjuk teh, kalau masih minum obat sebaiknya memakai air putih.
karena air putih itu yang akan membuat dia di dalamnya terikat bisa hancur dan bisa diserap tubuh. Kalau vitamin misalnya untuk zat besi tapi minumnya pakai teh, nanti penyerapan vitaminnya terganggu. Jadi malah nutrisi vitamin yang kita harapkan jadi tidak masuk. Paling bagus minum obat itu pakai air putih, tapi juga bukan air panas muak-muak ya. Kan itu sukanya panas-panas dia. Anget agak ini paling bagus sih dingin, tapi kalau masak hangat ya anget yang agak suam-suam agak ke bawah gitu. Waktu minum obat, obat harus diminum pagi hari. Tadi contohnya vitamin, diuretik. Malam hari yang anti kolesterol atau obat yang membuat ngantuk, misalnya anti alergi, biar kita tidak terganggu. Kalau siang tidak sehari terus ya, kan tidak nyaman. Terus yang sebelum makan ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Misalnya ada obat mah 2 macam, sama-sama sebelum kan kita bingung. Berarti misalnya yang 1,5 jam atau 1 jam sebelum makan, yang 1-2 jam sesudah makan. Jadi masuknya perut kosong itu 1 jam sebelum makan atau 2 jam sudah makan. Maksudnya sebelum makan itu biar perut pas nggak penuh. Kalau kita lupa terlanjur dahar, waduh, aku berarti minumnya kue lah siang aja. Jangan, bisa 2 jam sudah makan. Kalau lupa minum segera jika teringat. Tapi kalau habis makan, makannya sudah lebih dari 2 jam, sebaiknya dahar sesuatu. Karena kalau sudah 2 jam, kita harusnya uji obat jam 7, kita lupa. Kita jam 9 ingat, tapi obatnya harus sudah makan. Dan itu jangan dahar dulu nasi atau kentang apa-apa untuk melasi perutnya. Karena kalau sudah 2 jam, aku semangat kok langsung minum obat. Sementara obatnya ada yang bersifat asam di lambung, itu bisa bikin perih. Seringnya obat-obat seperti itu. Jadi kita kayak kalau sudah lewat 2 jam harus dahar lagi kalau yang sudah makan. Tapi kalau yang sebelum makan, misalnya obat gula, ada yang diminum 1/4 jam atau bersama makanan, tapi kita takut aku memang tidak gulanya naik. Terus kita minum obat gula aja, dan sehat juga nggak mau makan nanti tidak malah naik gulanya. Itu malah berbahaya karena ketika obat masuk itu menurunkan kadar gula darahnya, sementara kita nggak dahar sama sekali, jadinya hipoglikemi. Tandanya biasanya liar, ringan dingin, kayak enak banget. Nah itu namanya hipoglikemi. Geleng-geleng kok iya, aku tadi minum obat gula, tapi orang soalnya kesusu orang pengajian misalnya. Jadi kan di sini kok jadi biasa itu pertolongan pertamanya harus menunjuk teh manis atau memut permen, karena kalau gula darah meskipun kita diabetes, tapi gula darah terlalu turun di bawah 50 kita bisa semaput, koma, bahkan bisa sampai dibawa ke ICU. Jadi tetap namanya obat harus sesuai aturan. Nanti aku nggak mau makan kok nggak gulanya naik minum obat, lama-lama kita drop karena nurunin terus tidak sesuai aturan. Gejalanya nih kayak keringat dingin, kepiur-kepiur, mumet. Terus kita ingatnya kok kita belum makan tapi sudah minum obat gula, segera makan minuman teh manis atau apa untuk pertolongan pertama biar kita tidak semakin drop. Jangan malah minum obat gula lagi, nanti tambah semaput gitu ya. Terus ada yang sesudah makan, anti nyeri seringnya sesudah makan. Mungkin kalau sudah sembuh kan akan dengan pegel-pegel ya. Nah kalau masih bisa ini, anti nyeri sebaiknya kalau sudah kan ada kalau di medis itu ada skor dari 1 sampai 10. Kita yang mengenali dan kali oh ini sebenarnya nggak tahan mungkin buat istirahat dulu atau apa. Mungkin kita cuma perlu tidur, tapi kok berdiri banget nggak apa-apa minum obat. Tapi tidak membiasakan karena ada yang sugesti aku nih minum obatnya raiso melaku gitu. Jadi ya lama-lama rasanya seperti itu. Jadi ibaratnya minum obatnya perlu banget sesuai dengan anjuran sesuai pengawasan. Karena ada orang yang memang hobinya minum kali ini raiso melaku, raiso barang. Jadinya seperti itu beneran gitu, sugesti. Terus cara penggunaan obat, ada obat yang harus diminyak, ada yang harus dihisap, ini ampun kebalik. Ada yang effervescent, tapi kalau lansia jarang obat yang effervescent. Effervescentnya harus dilarutkan dalam air. Nah mungkin ibu mungkin sorter bodoh nih, aku mau minum vitamin biar sehat.
Tapi kalau lansia harus hati-hati kalau obat vitamin C-nya dosis tinggi. Kebutuhan vitamin kita hasilnya cuma 50 sampai 100 ml per hari. Nah, kita rajin tahap 2, insya Allah sudah cukup. Tapi kalau misalnya diabetes ya pakai dosis yang rendah. Tapi kalau merek yang sudah dikenal, itu untuk yang berbeda juga dibatasi kayak vitamin C 500 ml atau UC buat dosen yang botolan itu 1000 ml. Itu memang mungkin rasanya seger tapi lambungnya sama ginjalnya berbahaya karena harusnya 50 ml atau 100 dileboni 500 atau 1000. Jadi kayak ukurannya udah itu aku kepengen minta ini biar lebih sehat. Nah vitamin C kalau di lansia dosisnya tidak boleh terlalu tinggi. Yang paling aman itu yang dikonsumsi murah banget, ini loh, 56.000. Itu malah aman karena dosisnya cuma 50 mg. Tapi kalau dalam konsil menyebutnya nggak apa-apa ya, kan sudah kenal sonsi dan itu buat yang muda-muda itu pun hanya kondisi saat dia kerja keras saat itu, tapi harus diimbangi dengan air putih karena kalau sepur itu akan betul-betul ginjalnya kasihan. Jadi saya tuh yang ya sudah agak tua ya, sudah hampir 50, itu beralihnya ya minum yang kayak itu karena itu cukup aman. Tapi harus minum air putih. Tapi kalau dahar buah, ini sayur, ya kalau nggak perlu banget, ini untuk tambahannya kalau memang dari dokter menyarankan. Karena kita memang diperlukan juga vitamin-vitamin pada kondisi tertentu. Biasanya kalau seperti yang diperlukan malah biar besi, karena fungsi pembentukan zat besi kan sudah berkurang. Jadi obat-obat itu juga boleh dikonsumsi, tapi tetap konsultasi ke dokter atau intinya yang saya garis bawahi tidak mudah minum vitamin C dosis tinggi karena itu betul-betul bisa sangat beresiko ke lambung maupun ke ginjal. Nah, obat yang harus diperhatikan, obat yang harus diminum sampai habis, sampai telas. Misalnya dari dokter menyarankan ibu ada demam, ada nyeri gigi atau ada infeksi, ketika ditulis harus habis itu sudah ditelaskan karena itu antibiotik biar tuntas. Nyuwun sewu misalnya sehari 2 hari sudah merasa sae, sudah merasa sehat, terus aku mau tidak ginjal pulang. Ya jangan kalau sampai habis karena resikonya itu bisa menimbulkan kekebalan atau resisten. Nanti kita sakit infeksi lagi, kumannya udah kenal sama obatnya jadi nggak manjur. Jadi kalau antibiotik kumannya harus sampai, meskipun kadang kita sudah segera ya 2 hari sudah enakan. Kalau dikasih 5 hari atau 7 hari, kalau tulisannya harus habis meskipun telat, jangan khawatir ginjalnya gimana kan itu kan terapi jangka pendek dan dokter sudah mengawasi, insya Allah nggak masalah. Yang penting kalau disarankan harus habis dihabiskan. Tapi yang sebaiknya jika perlu kadang banyak yang kami obat rahiso, jadi meskipun rapati pegel kamu pernah berjugu-jugu berjugu gitu. Nah itu sebaiknya kalau memang jika perlu ya jika perlu kita yang bisa ukur muman yang seperti apa yang kita minum obat. Kalau dokter ibu ini diminum kalau boyoknya kecil banget, nah kita masih bisa mengatasi ya. Kita punya batas layer cucu jadi saya minum, tapi tidak tiap hari kalau memang anjurannya jika perlu. Tapi ada terapi yang memang terus-menerus karena untuk memperbaiki cara penyempitan cara penyempitan atau apa ada yang terus-menerus tapi harus diperhatikan sudah makan di waktu yang sama setiap hari dan sebagainya. Nah, kalau obat sekali sehari minumnya sebaiknya di waktu yang sama setiap hari, tidak sekaliannya biar kadar obat dalam darah juga stabil. Obat yang harus di bawah lidah, misal kita yang punya obat jantung rutin ada yang harus di bawah lidah. Itu diikuti sesuai itu. Biasanya itu jika perlu kalau tiba-tiba dadanya nyeri, nah nanti ditaruh di bawah lidah. Itu di dalam bawah lidah itu banyak pembuluh-pembuluh untuk menyerap, jadi biar bisa segera mengatasi. Kalau diminum nanti beda ceritanya. Jadi intinya mengikuti anjuran. Kalau di bawah lidah ya harus di bawah lidah. Tapi kalau yang mungkin biasanya memang diminum. Di bawah lidah itu kalau tiba-tiba sering dokter udah ngasih tahu nanti sering keringat dingin itu kan kayak gejala serangan yang itu ditaruh di bawah lidah. Ada obat yang harus diminum bersama susu atau tidak boleh bersama susu. Misalnya
Tapi itu tertentu sih jarang yang harus misalnya disulfurfin itu harus dengan susu, tapi kalau tetrasiklim tidak boleh bersama susu. Tapi secara umum obat itu memakai air putih. Ada obat yang saling mempengaruhi. Misalnya kita dapat obat radang, tapi tadi malah menaikkan gulanya. Atau kita dapat obat mah lambung, sebaiknya dipisah sama obat rutin yang lain karena beberapa itu menghambat penyerapannya. Jadi kayak obat tensinya mungkin digeser sejam 2 jam kalau kita pas ada pengobatan dengan antasi kalau obat lambung. Nah, efek samping obat dan kontraindikasi. Misalnya kita minum anti batuk, dikasih anti radang, pilek-pilek, efek sampingnya mengantuk. Nah, itu harus kita perhatikan. Biasanya tidak sendiri, bergejala sendiri. Ketika pas minum obat itu, apalagi malam mau jamaah isya misalnya, itu nek pun sebaiknya minta diantar putranya atau bareng sama temennya karena takutnya kita nggak sengaja pas malam gitu jadi beresiko terhadap kesehatan atau yang menjalankan mesin misalnya bapak-bapak berkarya dengan alat yang tajam grindo atau apa tapi habis minum obat nah takutnya nanti kecermasannya kurang jadi tetap memperhatikan keamanan. Oh ya, oke. Ini sebentar lagi. Obat juga harus disimpan dengan benar. Ada yang nggak boleh kena cahaya, ada cahaya yang harus ditutup. Paling aman itu jangan simpan di kadang-kadang jendela ada kayak longkangannya gitu ya kita suka naruh di situ. Itu kena panas, kena matahari. Nah sebaiknya obat disimpan di tempat sejuk dan kering. Kalau obat yang harus disimpan di kulkas, ada yang simpannya di ada yang obat gula, kalau sudah dibuka itu nggak harus di kulkas, tapi boleh di luar sampai 28 hari di suhu ruang. Tapi yang belum dibuka kan biasanya dapat 3, yang 2 disimpan di kulkas, tapi bukan di freezer. Sediakan kotak atau toples taruh di tengah, bukan di pintu. Kalau di pintu kan kurang stabil, sering buka tutup. Nek perlu beli termometer pasang di kulkas paling cuma 25 ribu, jadi tahu suhunya 2 sampai 8. Takutnya ada stagnasi atau terlalu tinggi. Tapi jangan di pintu. Idealnya di tengah dibeliin toples atau apa masukkan ke situ dan jangan di freezer. Tapi kalau sudah dibuka, simpennya boleh di suhu ruang, hindarkan dari cahaya, tidak di jendela atau yang kena sinar langsung, boleh di meja kamar atau di mana. Enten nggih. Terus kadang kan karena obat kita kresek-kresekan, harus susah ini, yang ini jika perlu nggak sampai habis terus sampai ED, itu pembuangannya juga tidak sembarangan. Yang pertama bisa disalahgunakan. Kalau namanya pemulung obat, boleh obat nanti di ED-nya diganti, dijual ya jenenge manusia ya, yang jahat yo, akeh yang punya ini sakit macam-macam gitu. Artinya kalau mau bawa obatnya itu harus betul-betul dirusak. Jadi misalnya hilangkan kalau ada nama ibu, ada nama rumah sakit, takutnya disalahgunakan, tiba-tiba ada yang telepon langsung dari bank. Jadi tempelan dari rumah sakit itu yang ada namanya, kita masih punya sisa obat, itu digunting atau dirusak biar nama kita nggak terbaca. Dia rancang pinter-pinter sekarang dari nama aja bisa tahu nomor teleponnya, tiba-tiba nelpon aku, ini ada pensiunan bu, minta nomor teleponnya mau dimasukkan. Itu kadang dari hal-hal kecil, dari paket nama kita buang paket sembarangan, ada alamat nomor telepon atau dari kemasan obat itu harus hati-hati. Terus yang kedua, untuk tablet atau kapsul dihancurkan dulu, jika dilepas dari kemasannya, ditutupi pakai ulekan atau pakai palu, terus dicampur dengan tanah atau pasir, jadi biar nggak bisa disalahgunakan. Intinya dirusak. Terus untuk sirup dicampur dulu dengan air, dituang, jadi jangan buang sirup di otot sama jenengnya ke tempat sampah. Itu berbahaya bagi kita maupun merusak lingkungan. Jadi dilarutkan seember, nanti baru dibuang ke saluran pembuangan. Kalau sudah campur air kan kadarnya sudah tidak berbahaya buat lingkungan. Untuk antibiotik campur dulu dengan sabun agar tidak mencemari lingkungan. Karena kan antibiotik khusus ya, jadi campur dengan air sabun. Oke, matur nuwun demikian. Jadi sejak mendapatkan obat harus dari sumber resmi agar tidak berobat palsu. Penggunaannya harus dianjurkan dokter. Penyimpanannya juga harus sesuai aturan. Buangnya juga diperhatikan agar tidak disalahgunakan.
Demikian matur nuwun, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau kurang jelas. Terima kasih matur nuwun sangat atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali, sangat jelas. Alhamdulillah kita ada satu penampilan baru dari teknologi dari Sasambur. Bapak Ibu sekalian, sekarang mau sampai Tadi malah pakai duit. ini ada kesempatan kecil, yaitu pertanyaan kira-kira cuma batas saja. Ada sih mungkin orang saja. Kira-kira ada pertanyaan? Jadi satu, tiga. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Pak, saya sudah berumur 80 tahun. Saya mengkonsumsi obat darah tinggi sama asam lambung itu tiap hari. Apakah itu membuat ginjal saya kurang baik? Kalau memang membuat kurang baik, bagaimana mengatasinya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengapa? Ini enggak. Matur nuwun Ibu Sinten? Bu Nanti. Ibu Nanti matur nuwun sangat. Sepertinya banyak yang punya pengalaman seperti ini. Yang pertama, kalau itu obat rutin, obat darah tinggi, obat gula atau diabetes itu malah ibaratnya menyelamatkan atau mencegah komplikasi. Karena kalau kita darah tinggi nggak konsumsi obat, nanti komplikasinya malah fungsi ginjalnya menjadi rusak karena kan tensinya nggak terkontrol. Nanti nambah jadi DM, habis itu matanya jadi jelas, nanti bisa stroke dan lain-lain. Justru ketika itu dalam pengawasan dokter, ketika ibu bisa bertahun-tahun itu berarti memang dan diketahui dokter diresepkan itu berarti memang diperlukan. Karena kalau tensi yang tidak terkontrol itu lebih berbahaya daripada kita nggak minum obat. Tensi yang nggak terkontrol menimbulkan apa namanya bisa stroke, tiba-tiba serangan jantung, ginjalnya rusak. Nah, yang awal-awal ginjal rusak itu tandanya kita sering mual, tidur gak enak, gatel-gatel, mulai banyak ini itu jangan-jangan kita lari minum obat tensi seminggu, nah itu malah bisa jadi berbahaya. Artinya kalau obat kering, kamu malah diuji mawon, itu malah ibaratnya membuat ibu awet mencegah stroke, tapi harus dibantu dengan pola hidup sehat. Jalan kaki setiap hari minimal 15 menit, 30 menit, alon-alon mawon, ampun aerobik yang berat-berat ya kalau sudah dapat memang jadi jalan kaki sama tidur cukup. Paling selain itu mencegah tensinya ini selain obat adalah tidur cukup. Bisa jadi kita minum obat rutin tapi begadang, raiso sare, banyak menggale, jam 2 baru sare, nanti sare cuma 2-3 jam. Semakin kita sepuh, ibaratnya kita seperti bayi, untuk sare lebih banyak. Jadi terutama sare malam. Kalau bisa jangan tidur di atas jam 11, karena ketika jam 11 fungsi hati, fungsi ginjal itu sedang bekerja membersihkan tubuh. Kalau kita sering begadang nanti efeknya ya wis macam-macam yang harusnya bekerja nggak bekerja dipaksa melek itu kita begadang sehari itu dandannya bisa 5 hari 6 hari dan nggak bisa disaur sama tidur siang. Tidur malam itu aku sudah menciptakan malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas. Yang ada di Al-Quran kita nggak bisa jadi yang saya pahami secara medis pun malam itu untuk sare, siang untuk beraktivitas. Jadi nggak masalah ibu mau obat itu dipengaruhi pola hidup sehat. Mungkin yang harus diperhatikan obat lambungnya. Obat lambung kalau terus-menerus memang tidak baik. Ada yang nggak dapat langsung rasa apa itu paling dia jangan sampai lebih dari berbulan-bulan. Kali itu nanti konsul dokter, ibu coba pelan-pelan memperbaiki pola makan. Konsul dokter boleh diskon atau enggak. Tapi kalau obat tensi, DM itu malah harus minum. Matur nuwun. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini menarik. Tapi sekarang karena jamnya sudah habis,
kita tutup dulu, dan tutup nanti konsultasi pribadi boleh. Silakan petugasnya masih lebih siap.